Selamat pagi. Apa kabar? Ibu sahabat Kristus 7. Waduh, sahabat Kristus 7. Shalom. Ada yang larang makan telur ketika CAPD. CAPD ini apa nih? CA pembuluh darah atau CA payudara nih? Itu siapa dan mengapa ya Pak Jess? Ya, karena gini Jess, coba nanti kamu search ya di Google ya, yang namanya jurnal tahun 1916 yang dibuat oleh ilmuwan Harvard, yang mereka membuat jurnal itu karena dibayar oleh pengusaha kartel gula, sehingga terbentuklah jurnal 1916 itu, yang mana dalam jurnal itu telur dikambing hitamkan, daging dikambing hitamkan, ikan seafood dikambing hitamkan, dan mereka melarang untuk dimakan karena makanan-makanan tadi pemicu CA, katanya seperti itu, pemicu jantung, sehingga tujuannya adalah untuk melegalkan gula. Dan nah itu yang terjadi di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Gula menjadi makanan yang nyandu. Tapi kalau kamu lihat di negara-negara kaya, contoh yang paling gampang aja, contoh seperti Taiwan aja, kamu melihat itu dilarang, ya, disensor banget. Kayak negara-negara maju seperti Swiss, seperti negara-negara maju yang lainnya, itu enggak ada, dilarang justru itu. Karena apa? Karena itu sumber penyakit yang paling utama dalam penyakit metabolik kan itu. Ada dua penyakit yang kamu harus hadapi dalam kehidupan kamu ya. Satu, penyakit yang kamu harus berhubungan dengan conventional medicine, di mana kamu harus berhubungan dengan dokter, dan cara penyelesaiannya adalah kamu diobati, entah itu dengan menghilangkan rasa sakit, entah itu dengan pertolongan pertama, itu namanya conventional medicine. Contoh, kamu patah tulang, pasti kamu akan pergi ke rumah sakit, ketemu sama dokter, dan kemudian ada penyambungan tulang di sana. Nah, itu ada pembelajaran yang dokter-dokter itu pelajari. Biasanya dokter-dokter spesialis yang akan mempelajari itu. Kamu melahirkan, maka kamu akan ketemu sama dokter kandungan. Kamu bermasalah dengan gigimu, kamu akan ketemu sama dokter gigi. Kamu bermasalah dengan penyakit-penyakit yang tidak berhubungan dengan metabolik, contoh seperti demam berdarah, itu kamu harus bertemu dengan dokter yang pengobatannya menggunakan conventional medicine, menggunakan OBAT pengobatannya. Tapi ada penyakit-penyakit yang pengobatannya itu berhubungan dengan functional medicine. Functional medicine itu artinya pengobatannya mengembalikan ke fungsi metaboliknya. Ya, contoh penyakit-penyakit yang metabolik itu adalah contoh jantung, kanker, tumor, diabetes, ya, gagal ginjal, osteoporosis, Alzheimer. Itu semua penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolik. Cuci darah itu penyakit metabolik. Sehingga kalau kamu mau sembuh, ya bisa menggunakan konvensional. Tapi kalau kamu punya penyakit metabolik, berobatnya dengan konvensional, pasti pengobatannya dengan cara konvensional. Itu sebabnya orang yang bermasalah dengan diabetes, dia ke konvensional, dia tidak bisa sembuh dengan OBAT. Tapi seumur hidupnya dia tergantung dengan OBAT. Dia yang punya masalah jantung, dia ke konvensional, tidak akan bisa sembuh dengan OBAT yang diberikan oleh konvensional. Dia akan terikat dengan OBAT yang berhubungan dengan jantung itu. Ada yang namanya statin, ada yang namanya formin. Pokoknya yang berhubungan dengan tin itu berhubungan dengan penyakit-penyakit metabolik yang ujungnya kamu akan seumur hidup mengkonsumsi itu. Sedangkan kalau kamu menggunakan functional medicine, kamu hanya memperbaiki fungsi metabolikmu. Nah, memperbaiki fungsi metabolik ini berhubungan dengan pola makan, pola sehat, dan pola hidup.
Itu yang berhubungan dengan metabolik. Makanya di dalam konten saya selalu mengajari untuk teman-teman yang berhubungan dengan metabolik. Contoh CA ini metabolik. CA kamu operasi nanti akan kumat lagi 3-5 tahun, 7 tahun pasti kumat lagi. Karena apa? Karena ketika kamu kena ke konvensional di CA, itu yang dimatikan semua selnya dimatikan. Sedangkan hidupmu bergantung sama sel. Nah, bagaimana sel ini bisa hidup dan kemudian memberikan kehidupan sama kamu? Ya enggak bisa. Caranya adalah memperbaiki fungsi metabolik sehingga sel akan makan sel. Nah, itu yang betul kan seperti itu. Apa? Sel yang sehat akan memakan sel yang rusak. Nah, itu caranya dengan satu cara, yaitu apa? Membiarkan tubuhmu kelaparan. Makanya ada yang namanya autophagy yang ditemukan sama seorang yang mendapatkan hadiah Nobel di Jepang. Namanya dokter siapa itu? Ya, itu ilmunya autophagy. Atau kalau kamu mau mengikuti apa yang saya sarankan, saya pelajari dari kitab suci yang saya pelajari, maka di sana ada unsur-unsur yang berhubungan dengan membiarkan kelaparan, tidak membiarkan dalam kehausan ya. Karena haus itu pasti minum. Jadi minum tidak dimasalahkan. Makanya saya selalu mengajari kamu, menyarankan kamu untuk orang-orang yang sudah bermasalah dengan metabolik ini, yaitu tidak sarapan dan tidak makan malam. Kenapa? Kalau kamu perhatikan omongan saya, kamu perhatikan sekeliling, maka pemicu masalah metabolik itu adalah ganjel perut. Ya, itu masalah-masalah metabolik itu muncul dari ganjel perut. Makanya jangan kasih ganjel perutmu, Jess, karena perutmu itu bukan ban truk. Ya, tubuhmu itu bukan ban truk yang tidak perlu diganjel. Justru malah ketika kamu membiarkan tubuhmu kelaparan dengan cara tidak sarapan dan tidak makan malam. Tidak makan malam karena memang tidur itu tidak membutuhkan makan. Ketika kamu terbangun dari tidur, minum udah cukup. Ya, minum sebelum kamu tidur minum, ya paling satu ketika kamu tidur kamu bangun sekali untuk kencing, itu tidak masalah. Ya, kalau satu malam kamu tidur bisa kencing lebih dari 5 kali, nah itu baru problem. Ya, satu malam kamu tidur kencing lebih dari 5 kali, itu ada 2 hal yang kamu harus perhatikan. Mungkin berhubungan dengan prostatis atau mungkin berhubungan dengan ginjal. Nah, itu dia. Nah, kalau kamu tidurnya nyenyak, bangun pagi baru buang air, nah itu wajar, tidak ada masalah. Ya. Nah, satu hari bisa minum 8-12 liter, no problem. Saya minum banyak. Setiap hari saya minum banyak. Dan minuman saya pasti racikan macin, karena kemana saya pergi saya bawa itu gitu. Nah, dengan cara kamu tidak sarapan dan tidak makan malam, maka kamu paling tidak membiarkan 18 jam tubuhmu tidak makan. Dan itu akan memiliki pengaruh yang besar ya. 18 jam dari jam 7 malam. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Jam 10 ini lambungmu kosong. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jam 2 insulinmu turun. Insulinmu turun sehingga pankreas ini reda, senang. Ya, jam 2, jam 3, jam 4. Jam 4 itu udah 10 jam. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Jam 11, jam 12. 18 jam tidak makan. Ya, bangun tidur jam 5 atau jam 6 atau jam 4 kamu minum racikan macin. Itu memberikan nutrisi. Atau kalau kamu tidak minum racikan macin, kamu bisa minum suplemen. Suplemen liposomal glutathione, probiotik, propolis, royal jelly, MCT, D3K2, yaitu suplemen-suplemen yang bisa kamu minum. Ya. Itu saya sarankan supaya kamu bisa fit badannya. Nah, tidak sarapan sampai jam 12. Jam 11 boleh sebetulnya makan, tidak masalah. Telur 1 biji atau 2 biji jam 11. Jam 12 telur 1 biji atau 2 biji jam 12. Jam 1 telur 1 atau 2 biji jam 1. Ya itu dimakan tidak ada masalah. Di atas jam 11, di atas jam 10 itu. Nah, setelah itu tidak makan, jam 4 sore baru makan. Jam 5 sore baru makan. Yang dimakan apa? Ya terserah. Kalau kamu masih makan nasi, ya makan 1 sendok, 2 sendok udah cukup. Telur, ikan, daging, seafood itu makanan yang harus lebih banyak dimakan ketimbang jajanan, ketimbang cemilan, ketimbang cepuluh, ketimbang gorengan, ketimbang minuman-minuman berenergi. Nah, itu baru kamu akan melihat badanmu semakin hari semakin fit. Apalagi kalau ditambah kamu berolahraga.
yaitu jalan kaki 10.000 langkah, nge-gym. Wah, itu keren banget. Kamu sehat benar-benar. Dan itulah yang membuat penyakit-penyakit